Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresa Septa Puspitasari, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila di Kota Bandar Lampung dengan program studi S1 Gizi semester 2 dengan NIM 2024-03317. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ahmad Darul Esos MIP. Berikut saya sampaikan soal berserta jawabannya secara urut. Soal nomor 1, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang tahun 1945. Jawabannya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Undang-undang menjamin hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu ada hak atas pendidikan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta ada juga hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu ada hak untuk membentuk warga. Warga negara berhak untuk membentuk warga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Lalu ada hak atas kebebasan beragama. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Lalu ada kewajiban warga negara Indonesia. Ada beberapa contohnya, yaitu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, dan kewajiban bela negara. Perlu diingat, hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah dua sisi mata uang yang sama. Penerapan hak harus bersejalan dengan pelaksanaan kewajiban, sehingga terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Soal nomor 2, jelaskan pandangan saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jawabannya, ketahanan nasional adalah kemampuan negara untuk mempertahankan keberlanjutan hidupnya, baik dari ancaman luar maupun dalam. Dalam konteks pendidikan, kita bisa menyikapi ketahanan nasional dengan cara mengembangkan karakter bangsa. Sebagai individu, kita bisa berperan dalam membentuk karakter yang tangguh, jujur, dan nasionalis melalui pendidikan, baik di kampus, sekolah, maupun kehidupan sehari-hari. Lalu ada peningkatan kualitas pendidikan, berperan aktif dalam dunia pendidikan dengan mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dengan cara mengajar, mendalami ilmu pengetahuan, atau mendorong pendidikan yang lebih merata. Lalu membentuk kesadaran kewarganegaraan, pendidikan berperan dalam menanamkan pemahaman tentang hak dan kewajiban negara serta pentingnya persatuan dalam keberagaman. Soal nomor 3, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah organisasi politik yang memiliki kedaulatan, wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Negara juga dapat diartikan sebagai bentuk asosiasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyat. Contohnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu NKRI adalah contoh negara yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Soal nomor 4, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia adalah merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Jawabannya, tujuan tersebut adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut serta melaksanakan ketitipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan ini menunjukkan bahwa kemerdekaan di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan dalam negeri seperti perlindungan kesejahteraan dan pendidikan rakyat, tetapi juga untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia internasional. Nomor 5, dalam lingkup skala nasional kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan Nusantara dalam lingkup saudara daerah provinsi atau kabupaten atau kota, khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya sesuai asal dan lamanya saudara tinggal.
Jawabannya, sebagai perempuan yang lahir dan besar di kota Bandar Lampung, saya memiliki pandangan bahwa wawasan kebangsaan, khususnya wawasan Nusantara, sangat penting untuk ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkup daerah. Lampung adalah provinsi yang kaya akan keberagaman budaya dan etnis. Selain suku asli Lampung seperti Saibatin dan Pepadun, banyak juga masyarakat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menetap dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi, persatuan, dan saling menghargai benar-benar tumbuh di tengah masyarakat. Bagi saya, ini adalah bentuk nyata dari penerapan wawasan kebangsaan dalam skala lokal. Sebagai daerah yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera, yaitu Lampung, memiliki peran strategi dalam jalur ekonomi dan mobilitas nasional. Oleh karena itu, saya percaya penting bagi masyarakat Lampung untuk menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda dan perempuan. Soal nomor 6, hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana dalam konstitusi kita, diantaranya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Jawabannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur hak-hak dasar manusia, termasuk hak perempuan dan anak. Hak-hak perempuan dan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 2002. Hak-hak perempuan hidup dalam meningkatkan kualitas hidup, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri melalui pendidikan dan pekerjaan, berpartisipasi dalam politik dan kehidupan publik, bebas dari perbudakan dan perdagangan manusia, bebas dari penyiksaan fisik dan psikis, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hak-hak anak hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas pendidikan dan kesehatan, hak untuk berpartisipasi sesuai usia, hak untuk perawatan, pengasuhan, dan kebutuhan dasar. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-undang tentang hak asasi manusia menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan bagi perempuan dan anak-anak. Soal nomor 7, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Jawabannya, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Artinya, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, kita tetap satu bangsa, satu negara, dan satu tujuan, yaitu Indonesia yang merdeka dan sejahtera. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mengingatkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan berusaha untuk bersatu demi kepentingan bersama. Soal nomor 8, sebagai mahasiswa, saudara memiliki kluster sendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Jawabannya, sebagai mahasiswa, saya memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa merupakan bagian dari agent of change, yaitu agen perubahan yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif dalam berwarga negara karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, cerdas. Mahasiswa harus mampu memahami isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya dengan baik. Kecerdasan ini bukan hanya akademik, tetapi juga kecerdasan sosial dan emosional agar dapat berkontribusi positif dalam menyikapi masalah bangsa secara objektif dan solutif. Yang kedua, kritis. Mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis kebijakan, sistem, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Sikap kritis membantu masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan dan mampu memberi masukan yang membangun bagi pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga, aktif. Mahasiswa diharapkan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, organisasi, dan aksi sosial sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Keterlibatan aktif ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan memiliki ketiga sikap tersebut, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima manfaat dari sistem negara, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta pengawal keadilan dan demokrasi. Soal nomor 9, narasikan pengetahuan saudara tentang civil society atau masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Jawabannya, civil society atau masyarakat madani adalah kelompok masyarakat yang aktif, mandiri, dan sadar akan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Para masyarakat madani sangat penting dalam mendorong demokrasi, menjaga nilai-nilai budaya, serta mengembangkan kehidupan sosial yang adil dan berkeadaban melalui partisipasi dalam organisasi, komunitas, dan kegiatan sosial. Civil society turut mendorong pertumbuhan budaya bangsa yang dinamis, toleran, dan inklusif. Soal nomor 10. Demokrasi Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Jawabannya, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara karena sistem ini menghasilkan ruang yang luas bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi Pancasila, menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, warga negara tidak hanya diposisikan sebagai objek dari kebijakan kepemerintahan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak, kewajiban, dan peran aktif dalam proses politik. Melalui mekanisme demokratis seperti pemilu, kebebasan pendapat, dan kebebasan berkumpul dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik, warga negara dilatih untuk berpikir kritis terhadap isu-isu kebangsaan, berani menyuarakan aspirasi, serta menghormati perbedaan pandangan. Demokrasi juga mendorong tumbuhnya budaya politik yang sehat, di mana warga negara belajar menjunjung tinggi hukum, etika publik, dan semangat dialog dalam menyelesaikan perbedaan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya membentuk sistem pemerintahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang membentuk kerangka pikir yang rasional dan terbuka, serta perilaku politik yang bertanggung jawab, sadar hukum, dan berpihak pada kepentingan bersama. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.